Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan kami dari program studi farmasi Fakultas Farmasi Universitas Pendidikan Muhammadiyah Sorong. Saya Ade Ilma Aulia Al-Asyari. Dan saya Naso Syafia. Pada video kali ini kami akan memperkenalkan salah satu alat instrumen di laboratorium terpadu Universitas Pendidikan Muhammadiyah Sorong, yaitu spektrofotometri UV-Vis. Pada video ini kami akan membahas 3 materi utama. Yang pertama adalah prinsip kerja spektrofotometri UV-Vis, yang kedua komponen alat spektrofotometri UV-Vis, dan yang ketiga adalah penentuan panjang gelombang maksimum atau lambda max. Melalui video ini diharapkan penonton dapat memahami dasar spektrofotometri UV-Vis sebagai salah satu instrumen analisis penting dalam bidang farmasi. Selamat menyaksikan. Apa itu spektrofotometer UV-Vis? Spektrofotometer UV-Vis ini merupakan salah satu alat instrumen yang digunakan untuk mengukur besarnya cahaya ultraviolet dan cahaya tampak yang diserap oleh suatu lingkungan pada panjang gelombang tertentu. Bagaimana prinsip kerjanya? Prinsip alat ini didasarkan oleh hukum Lambert-Beer yang menyatakan bahwa besarnya penyerapan suatu larutan berbanding lurus dengan konsentrasi zat, panjang lintasan cahaya, serta kemampuan zat dalam menyerap cahaya. Baik, komponen pertama adalah sumber cahaya. Nah, sumber cahaya ada di sebelah sini ya teman-teman. Nah, pada spektrofotometer UV-Vis ini terdapat 2 jenis lampu yang digunakan. Lampu pertama adalah lampu deuterium yang menghasilkan sinar ultraviolet dengan panjang gelombang sekitar 190 hingga 340 nanometer. Sedangkan untuk lampu kedua adalah lampu tungsten halogen yang digunakan untuk daerah cahaya tampak atau visible dengan rentang sekitar 320 hingga 1100 nanometer. Nah, kedua lampu ini bekerja secara otomatis sesuai panjang gelombang yang dipilih sehingga menghasilkan cahaya yang stabil selama proses analisis. Komponen berikutnya adalah monokromator. Komponen ini berada di dalam alat dan tidak terlihat dari luar. Jadi, cahaya yang dipancarkan oleh sumber cahaya masih berupa cahaya polikromatik atau terdiri atas berbagai panjang gelombang. Fungsinya adalah untuk memisahkan cahaya tersebut menjadi satu panjang gelombang tertentu atau cahaya monokromatik. Dengan demikian, hanya cahaya dengan panjang gelombang yang diinginkan saja yang diteruskan menuju sampel. Pemilihan panjang gelombang yang tepat sangat penting agar hasil pengukuran menjadi lebih akurat. Komponen berikutnya adalah kuvet. Kuvet merupakan wadah tempat larutan belangko maupun sampel. Kuvet memiliki 2 sisi, yaitu sisi bening dan sisi buram. Cara memegang kuvet yang benar adalah memegang pada sisi buramnya, jangan pada sisi bening agar tidak meninggalkan sidik jari yang dapat mengganggu jalannya cahaya. Kuvet yang digunakan di laboratorium ini terbuat dari bahan plastik dan dilengkapi dengan penutup. Setelah diisi dengan larutan, kuvet ditutup kemudian dimasukkan ke dalam ruang kuvet pada alat. Pada pengukuran daerah visible, biasanya digunakan kuvet kaca atau plastik, sedangkan pada daerah ultraviolet digunakan kuvet kuarsa karena mampu meneruskan cahaya ultraviolet. Sebelum dimasukkan ke dalam alat, pastikan kuvet dalam keadaan bersih dan bebas dari sidik jari untuk mencegah kesalahan pembacaan absorbansi. Dan berikutnya adalah detektor. Komponen ini juga berada di dalam alat, tepatnya di belakang ruang kuvet. Setelah cahaya melewati sampel, cahaya yang diteruskan akan diterima oleh detektor. Detektor berfungsi sebagai mengubah energi cahaya menjadi sinyal listrik. Besarnya sinyal listrik yang dihasilkan bergantung pada jumlah cahaya yang diterima. Semakin sedikit cahaya yang diteruskan karena diserap oleh sampel, maka semakin tinggi nilai serapannya. Sinyal listrik ini kemudian akan diproses oleh sistem komputer dan ditampilkan sebagai nilai absorbansi atau transmitansi. Komponen terakhir adalah sistem pengolah data. Pada spektrofotometer UV-Vis yang ada di laboratorium ini, sistem komputernya sudah terintegrasi langsung di dalam alat, jadi tidak memerlukan komputer eksternal terpisah. Seluruh hasil pengukuran akan diproses secara otomatis dan ditampilkan pada layar sentuh berwarna yang sudah tersedia di alat. Pengguna dapat memilih berbagai metode pengukuran seperti absorbansi, transmisi, konsentrasi, pemindaian spektrum, maupun kinetik sesuai kebutuhan analisis. Selain itu, data hasil pengukuran juga dapat disimpan langsung di dalam alat untuk dokumentasi maupun analisis lebih lanjut. Dengan sistem ini, pengoperasian alat menjadi lebih mudah dan praktis. Langkah pertama, ambil kabel daya alat dan colokkan ke stop kontak. Tekan tombol power di bagian belakang bawah alat, tunggu hingga layar selesai memuat. Kedua, atur parameter pengukuran.
Tekan menu scan, lalu tekan tombol tambah, masukkan rentang panjang gelombang yang diinginkan. Di sini menggunakan rentang panjang 200 hingga 500 nanometer untuk larutan baku asam askorbat. Kemudian berikan nama sampel pada layar, misalnya asam askorbat. Ketiga, ambil kuvet, masukkan pelarut blanko. Di sini menggunakan etanol 70%. Lap bagian bening kuvet dengan tisu, masukkan kuvet ke dalam ruang kuvet. Tekan blank pada layar dan tunggu hingga proses selesai. Tampilan komplit berwarna hijau. Setelah selesai, keluarkan kuvet blanko dari ruang kuvet dan sisihkan. Keempat, siapkan sampel dan lakukan pengukuran. Ambil kuvet baru, bilas kuvet terlebih dahulu dengan sampel asam askorbat. Caranya, ambil sedikit sampel, masukkan ke dalam kuvet, gojok agar seluruh permukaan dalam kuvet terkena sampel, lalu buang. Setelah dibilas, masukkan sampel ke dalam kuvet hingga volume yang cukup, tutup dengan penutup, kemudian dilap bagian bening kuvet dengan tisu hingga bersih dan bebas sidik jari. Masukkan kuvet berisi sampel ke dalam ruang kuvet, tutup rapat. Tekan tombol measure pada layar dan biarkan hingga proses pembacaan selesai. Hasil pengukuran akan langsung ditampilkan pada layar dalam bentuk grafik, kemudian akan muncul informasi mengenai panjang gelombang, maksimum, serta nilai absorbansi yang terukur. Dari hasil pengukuran sampel asam askorbat, terdeteksi satu puncak serapan dengan panjang gelombang maksimum atau lambda max sebesar 265 nanometer dan nilai absorbansi 0,433. Angka ini berada dalam rentang absorbansi yang baik untuk analisis kuantitatif, yaitu berkisar 0,2 hingga 0,8. Terakhir, setelah selesai membaca hasil, tekan tanda silang pada layar untuk keluar dari hasil pengukuran. Kemudian tekan End Eksperimen untuk mengakhiri sesi percobaan. Untuk kembali ke menu utama, tekan kotak 6 di pojok kiri layar. Kemudian tekan tombol power di bagian belakang bawah alat untuk mematikan. Setelah alat mati, cabut kabel daya dari stop.